Baik Bapak Ibu guru semua ASN di seluruh Indonesia yang saya banggakan, yang saya hormati, sepertinya memang isu terkait dengan kenaikan gaji ASN ya masih begitu menyuak di kalangan masyarakat ya, apalagi di hampir semua televisi besar ya, stasiun televisi besar itu mengumumkan keterkaitan dengan munculnya maraknya informasi terkait dengan kenaikan gaji ASN ya tentunya, yang sebenarnya itu berada dalam pasal Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 itu. Memang dalam lampiran tersebut pada poin ke-6 itu disinggung terkait dengan rencana kenaikan gaji ASN ya. Nah, namun sangat disayangkan ya bahwasanya di Indonesia itu bukan hanya tenaga ASN. Nah, tenaga honorer itu juga sebenarnya tak kalah berjasa ya. Namun kenapa gaji para honorer ataupun mungkin tenaga-tenaga yang lain itu masih dikatakan datar-datar saja ya. Meskipun demikian, Presiden Prabowo itu sebenarnya juga cukup royal sebenarnya berkaitan dengan kenaikan gaji ya. Terbukti untuk hakim dan jaksa saja itu sangat besar kenaikannya, bahkan melebihi dari 100% untuk kenaikan gaji mereka. Namun, apakah honorer yang juga merupakan warga negara Indonesia dan cukup berjasa juga terhadap negara ini itu kenapa kok tidak dinaikkan juga gajinya? Nah, kali ini kita akan membahas ya terkait dengan nasib dari para honorer dan juga ASN ini ya terkait dengan gajinya yang tidak dinaikkan sebesar dari hakim dan jaksa ya. Jadi ini tentu saya mengutipnya dari berbagai macam TV besar ya yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama dulu bahwasanya Presiden Prabowo itu menetapkan kenaikan gaji untuk ASN, TNI, Polri, serta pejabat negara yang lainnya, di mana kebijakan ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui payung hukum Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah atau RKP di tahun 2025. Nah, Perpres ini itu ditandatangani dan langsung berlaku sejak 30 Juli 2025. Nah, poin penting yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kenaikan gaji ini bukan hanya sekedar formalitas ya, tetapi bagian dari rencana besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Jadi sekali lagi ya, jadi yang saat ini itu pemerintah pikirkan itu adalah aparatur sipil negara. Nah, berikutnya profesi yang diprioritaskan ya. Kalau kita lihat di dalam aturan tersebut ya, bahwasanya tidak semua ASN itu mendapatkan kenaikan dengan porsi yang sama. Nah, ada beberapa profesi yang diprioritaskan ya. Misalnya seperti guru dan dosen, itu tujuannya adalah demi untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti itu. Saya kira itu jelas ya, karena memang guru dan dosen itu kan berkecimpung di dunia akademisi ya. Nah, kemudian tenaga kesehatan itu juga penting dalam mendukung sistem kesehatan nasional dan juga penyuluh ya, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, selain itu, ada konsep baru yang disebut dengan total reward berbasis kerja, yaitu bukan hanya gaji pokok, tapi juga tambahan penghargaan atau insentif berdasarkan kinerja masing-masing ASN. Nah, jadi ini kalau misalnya benar-benar terjadi akan dinaikkan gaji ASN, maka ini menjadi kabar gembira tersendiri buat ASN ya, karena mereka akan mendapatkan di samping kenaikan gaji juga akan mendapatkan reward ya berbasis dari kinerja. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kinerjanya para ASN itu ya dalam tanda kutip masing-masing individunya itu bagus, kinerjanya bagus, maka dia akan mendapatkan reward ya. Nah, reward ini tentu bukan hanya gaji pokok saja ya, tetapi tambahan-tambahan penghargaan. Apakah itu dalam bentuk uang atau material? Nah, itu belum dijelaskan di dalam aturan tersebut. Jadi kita harus menunggu kepastiannya ya. Nah, kalau kita lihat pada besaran kenaikan gaji yang terjadi, jadi
hingga saat ini sampai video ini saya publish, saya siarkan, besaran kenaikan gaji itu sebenarnya belum diumumkan secara resmi ya. Sekali lagi Bapak Ibu guru ya atau para ASN, bahwasanya besaran kenaikan gaji itu sebenarnya belum diumumkan secara resmi untuk di tahun 2025 ini. Nah, menurut Kemenpan RB, pembahasan detail tentang angka persentase kenaikan itu masih dalam proses. Artinya, untuk ASN, semua ASN, kemudian TNI, Polri, dan pejabat perlu menunggu kepastian lebih lanjut. Namun, untuk gambaran, masyarakat bisa merujuk ke kenaikan gaji terakhir di Januari tahun 2024. Jadi bisa dikatakan bahwa kenaikan gaji terakhir untuk ASN, TNI, Polri itu terjadi sejak Januari tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa kenaikan waktu itu mencapai 8%. Nah, itu yang termasuk terbesar dalam satu dekade terakhir ini. Nah, golongan ASN terendah itu menerima sekitar 1.685.000, sedangkan untuk golongan tertinggi itu bisa mencapai 6.370.000 ya. Nah, sebelumnya juga ada kenaikan ya di tahun 2009 itu sudah di tahun 2019 itu 5% dan di tahun 2015 itu 6%. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat dari segi analisis politiknya ya? Bahwasanya kenaikan gaji ini seringkali memiliki dimensi politik. Nah, kalau kita lihat di tahun 2024, kenaikan gaji diumumkan menjelang pemilu. Nah, hal ini tuh memunculkan asumsi adanya kaitan antara kebijakan populis dan momentum politik. Nah, Presiden Prabowo itu dikenal cukup royal ya dalam memberikan kebijakan kenaikan gaji. Contoh misalnya itu Hakim, itu sempat mendapatkan kenaikan gaji hingga 200%. Nah, cukup besar ya Hakim untuk mendapatkan gaji sekitar 200% ya. Guru tidak sampai begitu ya, apalagi dosen dan lain sebagainya. Karena itu, publik kemudian bertanya-tanya ya, apakah ASN dan aparat juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup spektakuler ya, mengingat juga Hakim mendapatkan kenaikan gaji yang cukup spektakuler. Nah, untuk persoalan honorer ya, yang saat ini yang juga harus menjadi pikiran oleh Presiden ya, karena mereka juga cukup andil dalam dalam keterlibatan atau adalah sumbangsinya kepada negara ini. Nah, di balik kebahagiaan ASN itu ada keresahan pegawai honorer. Nah, mereka merasa kurang diperhatikan meski berkontribusi besar terhadap tetap memberikan ya. Nah, janji Prabowo untuk honorer ya. Jadi tambahan gaji 2%, 2 juta per tahun itu di tahun 2025 bagi guru honorer yang memenuhi syarat. Kemudian pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ditargetkan selesai di tahun 2024 dengan pelantikan maksimal di Oktober 2025 ini. Namun, masih ada PR besar ya. Belum semua guru honorer itu berubah statusnya menjadi P3K, sehingga kesenjangan kesejahteraan itu masih terasa gitu. Untuk tantangan ya dan harapan, jadi kenaikan gaji ASN ini sah-sah saja asal sebanding dengan peningkatan kinerja. Namun, pemerintah juga tidak boleh abai ya terhadap honorer yang justru banyak berjasa di sektor pendidikan dan pelayanan masyarakat. Nah, keadilan sosial itu menuntut agar jurang kesejahteraan tidak semakin lebar antara ASN tetap ya tentunya dan pegawai honorer. Jadi kalau saya simpulkan bahwa ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara memang akan menikmati kenaikan gaji ya tahun 2025 itu semoga segera terjadi. Kemudian besaran kenaikan masih menunggu pengumuman secara resmi. Honorer tetap akan menjadi isu penting di mana janji tambahan gaji 2 juta dan pengangkatan ke P3K itu harus segera direalisasikan. Nah, kebijakan ini perlu dilihat bukan hanya di sisi ekonomi ASN, tetapi juga dari aspek keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.